Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, hari ini alhamdulillah Mas Brewo dapat pesanan nasi box paketan nasi kebuli, dan kebetulan yang pesan tuh minta lauknya bukan daging tapi diganti ayam, dan ini totalnya ada 130 box. Jadi buat kalian yang belum pernah buat atau mau tahu gimana cara buatnya, yuk langsung aja. Ya, pertama nanti kan isiannya ada sambal goreng ati kentang. Jadi ini Mas Bri goreng kentang. Ini kentangnya Mas Bri untuk 130 porsi ya. Mas Bri pakai 5 kg kentang, dipotong kotak-kotak lalu digoreng sampai garing. Dan ini Mas Bri kerjainnya tuh malam. Kalau misalnya mau dikerjain sore sebelum nggak apa-apa. Kebetulan kan pesanannya tuh pagi jam 8. Jadi pagi itu supaya nggak PR, jadi kita kerjainnya tuh malam atau H-1. Ini ati sapi juga Mas Bri rebus sampai benar-benar matang. Setelah matang nanti kita potong-potong kotak-kotak juga ya. Dan untuk nasi kebulinya ini ada bumbu rempah, ada jinten, kapulaga sama cengkeh. Mas Bri sangrai dulu supaya nanti aromanya bisa keluar. Next kita akan siapkan ini beras. Beras ini Mas Bri kukus dulu. Beras dicuci bersih, ingat ya, dicuci bersih dulu lalu kalian kukus. Ini Mas Bri kukus dulu. Berasnya totalnya ada sekitar 12 kilo. Untuk 130 porsi itu ada lebihan dikit, biasanya lebihnya itu bisa untuk kita makan sendiri gitu ya. Ini kita rebus, kita kukus sampai setengah matang, jadi berasnya itu mekar kayak di aron gitu ya. Setelah itu kita pindah di wadah tersendiri supaya dia tidak menggumpal. Pokoknya nggak ada patokan waktu, yang penting berasnya itu udah setengah matang gitu, udah mekar gitu ya. Oke, kita siapkan bumbu untuk kebulinya. Ini Mas Bri panaskan minyak, kemudian Mas Bri masukin bumbu pertama. Ini ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih di blender. Untuk komposisi bahannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kemudian ini yang kedua, ini ada bawang bombay dan jahe. Jadi tadi bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay dan jahe. Kalau misalnya mau kalian blender jadi satu juga nggak apa-apa. Kemudian ini bumbu yang ketiga, ini ada tomat, dan Mas Bri masukkan ini ada cabai hijau. Cabai hijaunya sekitar 250 gram atau seperempat. Ini kita akan masak dulu sampai menyusut, karena kan tadi kita blender dengan air ya. Ini kita akan masak dulu sampai dia menyusut, udah keluar minyaknya gitu. Kemudian ini Mas Bri tambahkan daun kari atau daun salam koja. Per 1 kilo itu Mas Bri kasih 1 batang. Jadi kalau misalnya 12 kilo ya Mas Bri kasih sekitar 12 batang. Diambil daunnya aja. Ini yang bisa, salah satu bisa bikin sedep ya. Ya, ini kita aduk-aduk ya. Sebenarnya sih kalau kebul itu biasanya tuh pakainya kambing ya, kambing atau enggak sapi. Cuman ini kebetulan yang pesen tuh mintanya ayam, nggak tahu kenapa. Cuma ya sama enaknya, nggak masalah. Ini udah menyusut seperti ini. Setelah itu nanti kita akan masukkan bumbu rempahnya. Bumbu rempah yang udah kita gongso di awal tadi. Seperti ini, disangrai ya. Ini Mas Bri grinder atau dihaluskan. Kalian campurkan aja, tinggal kalian campur-campur kayak gini. Nah, ini Mas Bri tambahkan juga ada lada bubuk. Kalau lada itu biasanya Mas Bri itu dari itu ya, dari lada butiran itu yang di grinder sendiri, yang dihaluskan sendiri supaya rasanya itu benar-benar mantap gitu. Kalau misalnya beli yang udah halusan tuh kayaknya kurang mantap. Jadi ini Mas Bri grinder sendiri. Kemudian ini ada ketumbar bubuk. Ketumbar juga sama kita masukkan. Untuk komposisinya ini Mas Bri nggak tulis di sini ya. Kalian bisa langsung cek semuanya di kolom deskripsi. Semuanya lengkap ada di situ. Kemudian ini kita tambahkan juga tadi ya, ketumbar bubuk masuk. Kemudian kita gongso-gongso seperti ini sampai dia benar-benar berbau harum, intinya matang gitu. Karena nanti ini totalnya ada 100
130 lebih, itu lebih ayam. Ini Mas Bri nggak ada tempat yang cukup besar, jadi ini Mas Bri bagi dua ya. Jadi masing-masing Mas Bri ada sekitar 65 potong dan 65 potong di tempat tersendiri. Jadi bumbunya Mas Bri ambil dibagi dua gitu. Kemudian tinggal masukkan ayamnya. Ini ayamnya Mas Bri pakai yang 1 kilo dipotong jadi 7. Jadi satu potongnya itu ukurannya sekitar 140 gram. Kalau biasanya kan 1 kilo dibagi jadi 8 ya, sekitar 125 gram per potongnya. Cuman ini yang pesan minta agak besar, jadi ini Mas Bri minta ke orang jual ayamnya dipotong jadi 140 per potong, sekitar 140 gram gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya ini penambahan garam. Jadi tadi kan totalnya ada sekitar 19 sampai 20-an kilo gitu. Ini jadi per wajan gini ada 10 kilo ayam. 10 kilo ayam tuh Mas Bri kasih sekitar berapa? 10 kali 2 ya, sekitar 20 sendok makan. Jadi ini kita ungkep ayamnya dengan bumbu kebulinya tadi. Sama ini Mas Bri tambahkan kunyit bubuk ada sekitar 2 saset. Ini kita akan masak di api sedang. Di api sedang ya. Jangan api besar. Api sedang aja kayak diungkep gitu. Kemudian ini Mas Bri tambahkan kaldu bubuk supaya lebih mantap rasanya. Cuman kalau misalkan kalian nggak mau, kalian boleh skip. Nah kalau udah seperti ini, jadi patokannya tuh kalau misalnya dia udah mendidih, kalian aduk sekali ya supaya dia merata matangnya. Untuk penambahan airnya ini dikira-kira aja ya. Yang penting ayamnya itu terendam dengan air gitu. Dan diaduknya kalau bisa pakai sotel kayu ya supaya nggak ngerusak tekstur ayamnya. Ya ini udah mendidih tadi ya. Ini Mas Bri tutup lagi supaya lebih ngeresep gitu. Paling tambahin sekitar 5 sampai 10 menit. Lalu kalian matikan. Setelah dimatikan langsung gercep, langsung diangkat. Dipisahin ini ayamnya dari bumbunya, karena nanti bumbunya ini air bumbunya akan kita pakai untuk untuk nyampur dengan berasnya untuk jadi nasi kebulinya ya. Seperti ini karena berasnya tadi yang kita pakai 12 kilo, jadi total air bumbu ini nanti Mas Bri tambahin santan ada sekitar 12 liter, 12 sampai 13 juga nggak masalah. Sekitar kalau misalnya kalian pakai beras 10 kilo ya, cairan bumbunya, air bumbunya itu harus 10 liter. Jadi patokannya seperti itu aja. Karena kan tadi berasnya udah kita kukus di awal. Ini kita nggak ngarunin lagi dengan bumbunya. Yang penting ini bumbunya kita masak lagi sampai dia mendidih. Ini Mas Bri tambahkan santan karena ini totalnya bumbu dari ungkepan ayamnya itu ada sekitar 9 liter. Jadi Mas Bri tambahin santan ini. Santan dari 3 butir kelapa ini sekitar 3 liter. 3 liter lebih dikit gitu. Kita tambahkan kayu manis, lalu ini kita aduk sesekali sampai dia mendidih ya. Sabar ya, ini agak panjang videonya, cuman supaya kalian mungkin bisa mengira-ngira kalau misalnya dapat pesanan kayak gini juga, siapa tahu kalian mau pakai resep ini juga gitu ya. Diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih baru kalian masukkan beras yang udah kita kukus di awal tadi seperti ini. Oh ya, buat kalian baru buat kalian baru aja gabung ke channel Mas Bri, ucapin banyak terima kasih. Kalau kalian suka video-video semacam ini ya, kalian boleh bantu untuk subscribe channel Mas Bri. Ya kali nggak subscribe ya, nggak bayar kok subscribe, tinggal subscribe aja. Ya ini udah masuk semua berasnya. Kita tunggu sebentar sampai dia ngeblend atau nyampur dengan kuah panasnya tadi, dengan air bumbunya ya. Ya dia nanti kalau lama itu dia bakal nyerap ke berasnya. Setelah itu baru nanti kita akan kukus. Nah untuk pesanannya kan pagi jam 8 tuh udah harus diantar ya. Jadi ini Mas Bri kerjain malam sekitar jam 9 gitu, udah Mas Bri kukus setengah matang. 9 sampai jam 10 itu Mas Bri kukus, baru nanti pagi sekitar jam 3 gitu Mas Bri bangun, Mas Bri kukus lagi, tambahin lagi sekitar setengah jam atau lebih dikit gitu.
supaya jam 4 itu udah selesai, karena insya Allah ini kebulinya bisa tahan lama sih, bisa seharian. Kemudian ini kita buat untuk semur telurnya. Jadi paketannya nanti ada nasi kebuli, kemudian ada ayam goreng rempah kebuli tadi, karena tadi ayamnya nanti akan kita goreng paginya. Sama ini telur apa, semur telur sama sambal goreng kentang ati. Kalau misalnya untuk varian apa namanya, menunya sih sebenarnya sih versatile ya, bisa macam-macam, cuma di sini masih pakai menu ini. Oh ya, tadi bawang bombay sama bawang putih masuk, kita tumis sampai dia matang, sampai berbau harum maksudnya. Kemudian tambahkan jahe, kemudian masukkan air. Ini airnya nggak ada takaran, yang penting sampai telurnya itu, telur rebusnya itu tercelup semuanya. Ini Mas Pri tambahkan juga ada gula jawa, kayak kita buat semur aja ya. Gula jawa masuk, kemudian setelah itu kalian tambahkan telur yang sudah direbus. Oh ya, ini kita tambahkan dulu kayu manis. Kalau ada pala boleh tambahkan pala ya. Ini Mas Bri tambahkan juga ada lada bubuk dan juga garam ya, jangan lupa. Kita aduk ya. Kalau misalnya udah mendidih, baru nanti kita masukkan apa? Masukkan telurnya. Ya, ini kurang asin ya, jadi jangan lupa dicek rasa. Tambahkan telurnya. Kalau telur itu boleh kalian kerjain malam atau sore, jadi dikasihnya di api sedang ke kecil aja. Ini Mas Bri tambahkan kecap juga. Semakin pekat kecap yang kalian pakai atau gula jawa yang kalian pakai hitam itu, semakin bagus hasilnya. Nah, ini udah mendidih, diaduk. Jangan khawatir sebab nanti dia bakal apa, warnanya bakal berubah sendiri. Yang penting kalian masaknya tanek supaya dia juga bisa tahan lama dan gak gampang basi telurnya ya. Kemudian ini Mas Bri paginya, ini Mas Bri buat acarnya. Ini cabai udah Mas Bri blender dengan airnya sekitar 500 ml, cabenya sekitar 150 gram. Ini kita akan buat acar untuk kebuli, bisa pakai acar kuning atau acar nanas seperti ini. Ini Mas Bri pakai acar nanas. Tambahkan wortel 2 kg. Ini wortel juga udah Mas Bri siapin malam ya. Jadi kalau kalian buat kayak gini, ini bisa dibuat malam juga, cuma ini Mas Bri mau yang lebih fresh gitu supaya dia bisa lebih tahan lama nanti. Jadi Mas Bri ngerjain ininya pagi gitu. Tapi untuk motong-motong wortelnya udah malam. Kalau motong-motong wortel itu kalian kupas, kemudian dipotong-potong, masuk kulkas, jangan dicuci dulu ya. Sebab kalau misalnya kalian cuci masuk kulkas tuh dia bakal bau, yang ada bau gitu. Jadi kalian potong-potong dulu, baru paginya ketika kalian mau olah gini baru kalian cuci ya. Dipotong, masukin kulkas, baru paginya dicuci, baru tinggal dieksekusi. Tapi nyucinya pagi gitu ya. Ini kita akan tambahkan saus tomat. Saus tomatnya sekitar 7 sendok makan gitu. Tadi wortelnya 2 kg ya. Diaduk-aduk. Ini kita akan masak wortelnya itu sampai setengah matang. Jangan khawatir kalau ini kekurangan air, sebab untuk bahan-bahan yang ada di sini ya, wortel, timun sama nanas yang akan kita pakai nanti kan itu bakal mengeluarkan air. Jadi tadi pada waktu blender cabenya nggak usah banyak-banyak airnya. Kemudian ini Mas Bri tambahkan gula pasir. Gula pasir ini Mas Bri kasih sekitar 7 sampai 8 sendok makan. Kayak gini. Kalau misalnya nanti sudah setengah matang, kalian boleh cek ambil satu gitu ya. Jangan matang-matang, kalau kematangan juga nggak enak. Diambil satu, kalau misalnya udah setengah matang, kalian langsung matikan gitu. Oh ini Mas Bri tambahkan garam. Garamnya 1 sendok makan aja. Jadi nanti gurih, pedes-pedes gitu acarnya, asam dari cukanya sama manis. Ya, kalau wortelnya udah setengah mateng, langsung matikan api ya. Ingat, apinya langsung kalian matikan aja. Setelah api mati, baru kalian masukkan wortelnya. Wortel lagi, timun.
Jadi timun sama nanas itu dimasukkan pada saat ininya apinya udah kita matikan, karena ini kan masih panas ya. Tinggal masukkan timun. Ini timunnya ada sekitar 3 kg, dibuang isinya lalu dipotong-potong. Kalau bisa diusahakan potongan timun, wortel sama nanas itu ukurannya itu dibuat sama besar ya. Ini 3 buah nanas yang ukurannya besar, Mas ditambahkan. Untuk penambahan cuka itu biasa Mas Bri kasih di paling belakang ya. Kalau udah kalian campur semuanya, baru kalian tambahkan cuka. Ini Mas Bri kasih sekitar 6 sendok makan cuka dapur ya. Ini posisinya dia masih panas-panas gitu ya, jadi nanti jangan khawatir bakal keluar airnya gitu ya. Seperti ini sudah selesai. Itu Mas Bri juga kerjain pagi ya tadi sekitar jam 4 gitu. Dan ini kita akan buat sambal goreng kentang ati. Kita panaskan minyaknya agak banyak ya. Minyak masuk, kemudian tambahkan daun salam, tambah serai sama daun salam, laos sama jahe. Laos jahe digeprek gitu. Kemudian ini Mas Bri juga tambahkan daun jeruk. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih. Ini Mas Bri iris-iris. Bawang merah, bawang putih diiris-iris masuk. Ini kita tumis sampai berbau harum. Nah, kalau udah berbau harum, berubah warna gitu, kalian boleh masukkan cabai. Ini cabai udah kita sudah direbus dulu ya. Jadi cabai udah Mas Bri rebus malam. Ini cabai sekitar 1 kilo lebih seperempat gitu, nggak sampai 1,5 kilo sih. Udah Mas Bri rebus, udah Mas Bri blender dengan mirinya setangkap gitu, sekitar 100 gram 50 gram miri yang disangrai gitu. Kemudian tambahkan gula jawanya sekitar 200 gram. Kita masak sampai menyusut. Kalau udah menyusut berbau harum gitu, tinggal kalian masukkan ati sapi yang udah kita rebus tadi ya, udah kita potong-potong dadu. Kita masukkan. Setelah hati sapi masuk, baru kita masukkan ini kentang. Jadi ati sama kentang itu posisinya udah mateng, jangan terlalu lama dimasak juga. Kalau terlalu lama dimasak nanti bakal hancur ya. Yang penting tadi kita udah matangkan bumbunya, kemudian ati sama kentang masuk, baru terakhir ini Mas ditambahkan santan supaya rasanya lebih gurih ya, lebih nikmat gitu. Ini Mas Bri kasih 500 ml santan. Kalau untuk seasoning kasih garam sama penyedap tadi udah Mas Bri kasih di awal, tadi lupa di videoin. Kasih 1-2 sendok teh gitu, dan jangan lupa dicek rasa. Dan ini kita masak sekitar 5 menitan gitu ya. Kalau udah mendidih kalian matikan. Ini untuk penampakan telurnya di pagi hari, biasanya Mas Bri rebus sebentar dulu sekitar 15 menit gitu supaya dia lebih tahan lama nantinya. Dan ini ayamnya tinggal kita goreng paginya ya. Ayam yang tadi malam kita ungkep, kita ambil gitu. Jangan lupa kalau ngambil ayam kalian taruh di itu ya, kayak di saringan gitu supaya ngetus ke bawah dan airnya itu nggak ngecembeng. Kalau airnya kecembeng tuh nanti bakal hancur malahan. Dikasih saringan gitulah pokoknya, atau dikasih tampah gitu supaya airnya turun ke bawah ya. Nah, ini kita goreng ayamnya di api besar, digorengnya sebentar aja, yang penting dia berubah warna kuning kecoklatan gitu, baru kalian angkat. Kalau misalnya kalian kelamaan, kalau untuk ungkepan ayam digoreng kelamaan tuh nanti malah kayak over dry atau terlalu kering, malah terlalu keras, nggak enak gitu. Oke, seperti ini ya. Kalau udah kuning kecoklatan tinggal kita angkat. Aduh, videonya agak panjang ya, semoga kalian nggak bosen. Oke, ayam udah selesai, semua udah selesai, tinggal kita tata. Ini Mas Bri pakai kardus ukuran 20x20, penatanya seperti ini. Nasi kebuli, kemudian ayam, sambal goreng ati kentang, telurnya itu dibelah 2 gitu supaya tampilannya lebih full dan lebih bagus, sama acar timun wortel nanasnya.
Untuk berapa harganya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Seperti biasa itu semuanya ada di situ. Budgetnya berapa Mas Bre keluarin budget untuk belanjanya sama estimasi harga jualnya. Dan ini tambahan juga ada minta kerupuk sama buahnya Mas Bre kasih pisang. Oke, itu aja konten kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa sekali lagi bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, dikasih like, komen, dan juga share ya. Akhir kata Mas Bro ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan yang paling penting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.